Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ukhti dan ummahat semua? Hari ini kita akan kembali menundukkan kepala kita, menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dan kepahaman sehingga kita mudah menyerap materi yang akan kita pahami bersama nantinya, dan diberi kuasa untuk mempraktekannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Ukhti dan ummahat semua, beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara banyak mengenai hati kita, bagaimana mengenai kolbu kita, bagaimana mulai kita mengenal diri kita mulai dari dalam rahim sehingga kita lahir ke atas dunia ini, bahwa yang mengatur semua kehidupan kita adalah bersumber di dalam kolbu, di dalam hati kita. Dialah yang merupakan senter, ya, yang bisa membawa jalan kita menuju kebaikan ataukah keburukan. Nah, juga kita sudah belajar ada 7 amanah yang Allah titipkan bersamaan dengan dititipkannya ruh kepada manusia, sehingga kita tahu bahwa di dalam diri kita ada 2 sifat, yaitu sifat fujur dan sifat takwa. Nah, cara kita untuk bisa menekan sifat fujur, yaitu sifat yang membawa kepada kemaksiatan, kefasikan, agar sifat-sifat takwa muncul ke permukaan dan menghimpun banyak kebaikan, itulah yang kita sebut dengan tazkiyatun nafs. Atau dari sinilah lahir istilah tazkiyatun nafs. Nah, respon baik ataupun buruk yang diwujudkan di dalam bentuk perilaku akan sangat tergantung pada berbagai informasi yang diterima oleh nafs dari berbagai organ tubuh kita yang terkait, yang kemarin sudah kita bahas melalui 7 amanah yang Allah titipkan kepada diri kita, yaitu mata, telinga, mulut, lidah, kemudian 2 anggota kudrat, irodat, ya, ada 7 amanah yang dititipkan kepada kita. Inilah yang akan menentukan kita nanti apakah kita bisa berperilaku menonjolkan sifat ketakwaan kita ataukah kita lebih banyak menonjolkan sifat fujur kita. Nah, itu yang dikatakan dengan tazkiyatun nafs. Bagaimana cara kita mensucikan hati kita. Nah, kita tahu, ya, bahwa kita selalu dikendalikan oleh 2 nafsu ini, yaitu nafsu suci dan nafsu fujur dan nafsu takwa. Nah, di dalam kehidupan ini, ya, semoga saja Allah senantiasa membimbing kita dan menolong kita agar kita dapat senantiasa menjadi insan yang berakal, yang mampu mengendalikan atau mengarahkan dorongan hawa nafsu serta gejolak syahwat yang ada pada diri kita sesuai dengan hukum-hukum syara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan izin dan pertolongannya kita dapat meningkatkan lagi derajat roh kita menjadi derajat kolbu, ya, sehingga menjadi bersih kembali. Kita sudah tahu
bahwa pada saat ruh dimasukkan ke dalam kolbu, ternyata ruh juga punya koneksi dengan seluruh elemen tubuh kita, terutama kepada otak kita. Ya, otak ini di tempatnya adalah akal. Ya, akal inilah yang mengendalikan. Ya, akal yang akan mengendalikannya. Nah, jadi akhirnya kita paham bahwa di dalam tubuh kita ini ada 3 bagian penting yang harus kita pahami. Ada kolbu atau hati, ada akal, kemudian ada mulut atau lisan kita. Nah, 3 hal ini yang harus bisa kita pahami sebagai dasar untuk memahami tazkiyatun nafs. Nah, ini juga merupakan dasar bagi kita untuk bisa mengelola atau menata hati kita. Untuk bisa bagaimana cara kita, kiat-kiat kita untuk menata kolbu kita. Nah, dasarnya adalah kita bisa menyatukan atau mengendalikan ketiga hal ini, yaitu bagaimana akal kita, kemudian kolbu kita, dan lisan kita. Nah, di awal kita sudah melihat bahwa adanya peran kerjasama 7 amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ya, yang 7 amanah ini sebagian dititipkan pada panca indera kita. Nah, bagaimana kita melihat ada sesuatu rangsangan yang diterima oleh panca indera kita melalui matakah, ataukah melalui telingakah, ataukah melalui kulit kita. Ya, kulit juga merupakan bagian daripada indera kita. Nah, itu diterima oleh otak. Ya, dimana di tempat otak ini adalah tempat akal kita. Nah, di dalam otak ada saraf-saraf, saraf motorik, saraf sensorik. Nah, saraf sensorik ini yang pertama sekali menyensor apa-apa yang kita terima tadi, ya. Kemudian nanti barulah saraf motoriknya memerintahkan kepada organ tubuh kita yang mana yang harus bekerja. Misal mata, hei mata ambil, lihat, hei tangan ambil, hei kaki langkah, dan lain sebagainya. Nah, untuk kita bisa menata kolbu kita, menata hati kita pada saat rangsangan diterima oleh akal, nah ini harus kita sambungkan ke kolbu kita. Sehingga pada saat respon tadi, ya, sebelum respon dari saraf motorik tadi keluar, maka akal bertanya dulu dengan kolbu. Ya, Sehingga pada saat akal bertanya dulu dengan kolbu yang akan memikirkan. Jadi sentralnya adalah di kolbu. Apakah yang keluar nanti melalui lisan kita itu baik atau jelek? Nah, itu adalah di kolbulah yang mengelola itu semua. Sehingga pada saatnya nanti saraf motorik tadi memerintahkan, hei mulut bicaralah, hei tangan ambil, hei kaki melangkahlah. Nah, karena kita sudah paham, ya, pada saat otak tadi mencerna kemudian bertanya kepada kolbu, maka kolbu harusnya mengeluarkan semuanya yang baik-baik. Sehingga pada saat kita ingin berbicara, kolbu memerintahkan mulut, ya, bicaralah yang baik. Jangan sampai kita berbicara menyakitkan orang lain. Nah, jadi segitiga ini yang harus kita pahami. Sehingga pada saat kita mau bicara, kita bertanya kepada kolbu kita, kalau saya berbicara ini kira-kira baguskah? Atau menyakitkan orang lain kah? Atau menyinggung perasaan suami kah? Atau menyinggung perasaan teman kah? Kalau rasanya jawabannya menyinggung, maka gak usah dikeluarkan kata-kata itu. Nah, kita lihat juga hadis, ya, Rasulullah mengatakan demikian, lidahnya orang-orang musyrik
terletak di depan kolbunya. Apabila ia ingin berbicara, maka dia langsung saya mengatakan tanpa bertanya kepada kolbunya. Tetapi lidahnya orang-orang mukmin terletak di belakang kolbunya. Apabila ia ingin menyatakan sesuatu, ia bertanya dulu kepada kolbunya, baru dia ucapkan. Nah, inilah dasar kita, Bunda. Untuk kita bisa menata kolbu kita, kita harus mensinkronkan ke segitiga yang ada di dalam diri kita ini, antara akal, kolbu, dan lisan kita. Sehingga nanti yang keluar adalah sesuatu yang mengarah kepada ketakwaan, bukan kepada fujur. Contoh misalnya, ada seseorang melihat Bunda baru menggunakan jilbab yang cantik. Dia memuji, ya, "Hai Bunda, kok ini bagus banget jilbabnya." Nah, orang yang belum memahami ini, apa yang keluar biasanya? "Iya dong, ini kan gua belinya di sini, gua belinya di Bandung, makanya cantik saya." Nah, artinya apa? Kembali lagi kepada hadis Rasulullah tadi, dia tidak bertanya dulu ke dalam kolbunya. Dia langsung saja mengucapkan kalimat itu, sehingga apa yang muncul? Penyakit hatinya, yaitu penyakit hatinya riya, pamer, bangga pada saat dia dipuji. Nah, kalau kita sudah paham dari hadis Rasulullah tadi, ya, bahwa lisannya orang-orang mukmin terletak di belakang kolbunya. Pada saat dia dipuji, dia bertanya dulu kepada kolbunya, "Ya Allah, aku tidak pantas dipuji." Ya, apa yang dia lihat itu hanya di luar saja, tapi aku terlalu banyak dosanya. Maka apa yang dia ucapkan, yang dikeluarkan, ya, "Saya tidak pantas dipuji." Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah, yang pantas dipuji itu hanya Allah. Nah, jadi begitulah Bunda. Nah, begitu juga untuk kita mengeluarkan kata-kata, ya, untuk kita berbicara. Apabila kita ingin berbicara, kita bertanya dulu dengan kolbu kita, "Kalau aku keluarkan kata-kata ini, kira-kira suamiku tersinggung gak ya? Anakku tersinggung gak ya? Temanku tersinggung gak ya?" Kalau jawabannya tersinggung, maka jangan dikeluarkan. Ya, atau kalau aku mau ngomong kayak gini, nanti kira-kira ada nggak ya sifat sombongnya keluar? Nah, kalau rasa jawabannya ada, maka jangan dikeluarkan. Nah, begitulah Bunda. Inilah tahap awal kita untuk bisa menata hati kita, agar kita bisa mendapatkan tazkiyatun nafs, hati yang benar-benar bersih. Ini tahap